Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fathur Rozi, mahasiswa dari Universitas Dr. Subandi Jember, kelas 23F alih jenjang Proksus S1 Keperawatan. Di sini saya akan mengimplementasikan tugas OSCE dari mata kuliah Keperawatan Agregat Komunitas. Di sini saya mendapat kasus nomor 18 di daftar tugasnya. Didapatkan dari tugas tersebut yaitu tentang pengkajian di Desa Sidomulyo, yaitu warganya sebanyak 245 warga menderita hipertensi. 10% diantaranya menderita hipertensi dengan komplikasi. Selanjutnya yaitu pendidikan SD 39% dan 65% usia produktif bekerja sebagai petani. Dari hasil pengkajian didapatkan bahwa ada 85% penderita HT, yaitu suka dengan makanan asin tinggi natrium atau tinggi garam. 70% tidak pernah olahraga dengan alasan sibuk bekerja, dan 72% tidak pernah datang ke Pospindu atau PTM. 78% tidak patuh dalam pengobatan hipertensi, dan masyarakat desa sebagian besar lebih memilih ke pengobatan alternatif daripada datang ke pelayanan kesehatan. Dan banyak pemilik warung di sana yang menjual olahan ikan asin dan gorengan di desanya. Nah, dari kasus ini kita sebagai tenaga kesehatan mungkin lebih ditingkatkan pada penjelasan ke masyarakatnya atau KIE ya. Kita pertegas lagi pada KIE-nya, komunikasi, informasi, dan edukasinya, yaitu tentang masalah hipertensi. Nah, hipertensi itu normal untuk tekanan darah sistolnya itu 120 sampai 140. Jika melebihi dari itu, mungkin sudah bisa dikatakan sebagai hipertensi tahap awal. Jadi, kita sarankan kepada masyarakatnya untuk sering-sering datang ke pos kesehatan pelayanan terdekat atau Pospindu ini. Terus yang kedua, kita bisa KIE bahaya makanan asin atau garam. Nah, sedangkan garam ini kan sifatnya, jika terlalu banyak memakan, sifatnya kan mengikat cairan. Makanan asin, garam itu sifatnya mengikat cairan, sehingga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi juga. Garam juga bisa menjadi faktor pencetus terjadinya hipertensi. Mungkin dalam hal ini kita menganjurkan kepada masyarakat untuk mengurangi makanan asin, terutama yang sudah umur 40 atau 50 tahun ke atas. Mungkin kalau masih usia di bawah itu tidak ada keluhan, mungkin kita terlalu banyak makan makanan asin tidak ada keluhan. Tapi kalau sudah umur di atas 50, 60 ke atas, nah mungkin itu nanti akan muncul keluhannya akibat dari makanan-makanan asin ini. Terus yang kedua itu KIE tentang pentingnya olahraga, karena di masyarakat Sidomulyo ini masyarakatnya 70% tidak pernah olahraga dan dengan alasan sibuk bekerja. Nah, gunanya olahraga itu kadang masyarakat bertanya, kalau saya ke sawah, kalau saya ke cangkul, itu apa bukan olahraga? Nah, itu bisa dibilang bukan olahraga, tidak masuk dalam olahraga, karena beda persepsi atau beda pengertian antara olahraga dengan bekerja atau aktivitas di rumah. Kalau olahraga itu gampangannya melakukan aktivitas tubuh secara teratur dan aerobik. Lebih mudahnya kita menganjurkan olahraga yang aerobik dalam satu durasi. Misalkan jalan, paling mudah yaitu jalan kaki atau lari. Misalkan jalan kaki trajeknya berapa kilo dalam satu durasi, misalkan trajeknya 30 menit selesai, atau trajeknya 1 jam, 1 jam selesai. Itu dalam satu durasi, dalam tempo yang teratur. Itu yang disebut dengan olahraga. Sedangkan kalau aktivitas di rumah kan mungkin nyapu atau bersih-bersih kebun, mungkin itu kan tidak aerobik. Kadang kita bekerja dalam berapa menit, setelah itu kita istirahat lagi. Nah, itu tidak disebut dengan olahraga karena tidak berlangsung dengan
secara satu durasi. Jadi olahraga itu harus dilakukan dalam satu durasi dan bersifatnya aerobik. Lebih mudah mengambil olahraga yang bersifat aerobik. Aerobik itu tidak ngos-ngosan, intinya tidak terlalu ngos-ngosan. Jadi oksigen masuk ke tubuh yang kita hirup dengan olahraga yang kita lakukan itu masih dalam batas normal. Itu olahraga yang bersifat aerobik. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu KIE pentingnya datang ke Pospindu untuk kontrol. Nah, kadang masyarakat itu ogah-ogahan untuk datang ke Posyandu ataupun Pospindu, pembinaan terpadu. Nah, untuk masyarakat yang kalau di pelayanan kesehatan di pos-pos kesehatan itu kan gampangannya sudah ada petugas di sana, minimal diperiksa tekanan darahnya atau ada pengobatan gratis mungkin. Nah, itulah pentingnya datang ke Pospindu untuk kontrol tekanan darahnya. Misalkan darahnya tinggi, bisa mendapatkan pelayanan pengobatan di Pospindu itu. Yang selanjutnya yaitu pentingnya minum obat hipertensi agar hipertensinya terkontrol. Kadang ada persepsi gimana kalau nanti kita terlalu sering minum obat hipertensi, apakah bisa menyebabkan gagal ginjal? Ada masyarakat yang seperti itu, bertanya seperti itu. Nah, justru karena jika kita hipertensi terus kita tidak mengkonsumsi obat untuk mengontrol hipertensinya, nah itu yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi salah kaprah mungkin ya, ada orang bertanya apakah aman dalam waktu lama kita mengonsumsi obat-obat terus-terusan untuk mengatasi hipertensinya. Ya, saya kira itu aman. Justru kalau tidak minum obat untuk mengatasi hipertensinya, itu yang menyebabkan ginjalnya rusak. Nah, ada sebagian masyarakat yang bertanya seperti itu. Jadi disarankan kita tetap minum obat untuk mengontrol hipertensinya. Karena hipertensi ini penyakit yang istilahnya tidak bisa disembuhkan sudah. Bisanya hanya dikontrol dengan obat-obatan. Dan selanjutnya yaitu KIE tentang pentingnya datang ke Vaskes, fasilitas kesehatan daripada alternatif. Nah, karena di sini juga ada masyarakat yang lebih senang datang ke pengobatan alternatif ketimbang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu tergantung kultur ya atau keyakinan di masyarakat itu sendiri. Kalau misalkan ada keluhan hipertensi, darah tinggi, misalkan datang ke pengobatan alternatif, nah nanti kan tidak nyambung. Kemungkinan di sana tidak diperiksa tekanan darahnya karena mungkin petugas alternatifnya tidak tahu cara menggunakan tensi. Nah, itulah pentingnya datang ke fasilitas kesehatan, minimal kita dapat pemeriksaan hipertensi gratis di situ mungkin. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu KIE tentang bahaya makanan asin dan gorengan. Nah, ini kembali ke makanan asin itu. Makanan asin kan sifatnya garam, sifatnya mengikat cairan. Nah, jika terlalu banyak mengonsumsi garam, nanti akibatnya gampangnya sekresi urin yang keluar, aliran darah yang difilter oleh ginjal terus keluar lewat urin. Jika kebanyakan makan garam, nah itu produksi urinnya sedikit sehingga menyebabkan sekresi urin yang keluar juga sedikit. Nah, itu jika bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Atau makanan gorengan. Nah, gorengan ini yang sifatnya itu, apalagi gorengan yang digoreng dengan minyak yang digunakan secara berulang-ulang. Dari awalnya minyak itu warnanya kuning-kuning jernih sampai minyak itu terjadi hiperkalori istilahnya jika digunakan secara berulang-ulang sampai minyak itu berwarna hitam. Nah, itu juga bisa menyebabkan pengaruh yang besar pada kesehatan, apalagi pada lansia-lansia mungkin ya yang ada di masyarakat itu. Jadi di sini karena pentingnya mungkin masyarakat kurangnya informasi tentang masalah kesehatan seperti hipertensi tidak boleh makan asin, hipertensi tidak boleh banyak makan gorengan atau minyak-minyak. Demikian dari pembuatan video implementasi keperawatan agregat komunitas. Kami menyadari bahwa dalam video ini yaitu tidak ada partner untuk memaksimalkan videonya. Dan maksud dari tujuan kami yaitu lebih menekankan pada KIE pada masyarakat di Sidomulyo tersebut, lebih menekankan pada pendidikan kesehatannya ataupun edukasinya yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sudah ditemukan di desa Sidomulyo tersebut. Kurang lebihnya kami sampaikan
Banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.